جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات. Bisa itu bisa pasang nih. Waktunya masih ada dikit-dikit nih. Apa hogiran nggak? Syukran. Ada ini tahlilan panjuma. Oh, ya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang mulia ini Allah muliakan kita. Keberadaan kita di tempat yang terbaik ini, segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita. Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memberikan berbagai nikmat kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmati, kita syukuri untuk taat kepadanya, melakukan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang hilang yang dimiliki oleh kita itu biasanya kita menyesal gitu ya, sedih. Cuma sudah tentu apa yang hilang tersebut adalah cara Allah memberikan kebaikan. Ini agak susah memahaminya ini. Kita tekor tapi katanya memberikan kebaikan. Maka apa yang terjadi kan sebetulnya itu semua cara Allah mengingatkan kita. Ya mungkin wasilahnya tetap melalui manusia. Cuma akhirnya tetap saja kita harus kembali kepada Allah. Menyadarkan diri kita, mengingatkan diri kita. Kita kalau punya motor hilang, sedih nggak? Sedih ya? Apalagi punya jam yang 11 miliar hilang. Aduh, Masya Allah. Tapi sebetulnya nggak ada artinya, wong dia masih banyak sisanya. Cuma manusia kalau dunia hilang itu pokoknya udah nyesel aja. Jangan bicara yang banyak, yang kecil aja pasti menyesal. Maka Rasulullah mengingatkan apa yang hilang dari kita itu sebetulnya tidak hilang. Ada nilai yang kita dapatkan. Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yagrisu gorsan ila kana ma ukila minhu lahu shadaqatun
wa ma suriqa minhu lahu shadaqatun wa la yarza'uhu ahadun ila kana lahu shadaqah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fala yagrusul muslim gorsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tairun illa kana lahu shadaqatun ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin lahu la yagrisul muslimu gorsan wala yazri'u zar'an fayakul minhu insanun wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu shadaqatun. Wa riwayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu qauluhu. Apa yang dari seorang muslim yagrisu gorsan, dia menanam sebuah tanaman, ila kana ma ukila minhu lahu shadaqah, apa yang ditanamnya tadi ya, lalu yang dia makan itu baginya adalah shadaqah. Wa masuriko minhu lahu shadaqah, bapak nanam juga tanaman ya, lalu buahnya dicuri orang, itu juga shadaqah. Ada orang punya kebun ya, ada petainya, ada durennya, ada rambutannya ya. Dia lihat tiap 6 bulan sekali, kapan panen ya katanya, oh bulan depan. Alhamdulillah bulan depan dia datang, sampai sono kagak ada buahnya. Nyesel tuh, nyesel ya, payah orang sini katanya dia begitu ya, demen mencuri ya. Demen mencuri. Tapi kata Rasulullah, tidak apa-apa dicuri kalau engkau ikhlas, itu sedekah. Masalahnya ikhlas apa kagak, itu doang. Ya ikhlas ya ikhlas kan gitu ya. Gitu ya. Jadi kan sering orang punya cerita punya kebun di mana gitu ya. Orang sono mau payah. Yang nunggunya juga begitu, yang nunggunya katanya. Yang kita percayain tuh begitu ya. Begitu udah datang dimakan binatang, padahal dia binatangnya. Itu jadi lahu shadaqah. Apa yang dicuri dari tanaman kita itu shadaqah. Wala yarja'u ahadun ila kana lahu shadaqah. Dan juga ketika diambil oleh seseorang itu juga shadaqah. Emang nggak gampang. Sama dengan kalau gitu motor bapak hilang, shadaqah nggak? Iya. Ini memang beda. Kalau ini kasusnya kan apa? Bapak pernah hilang motor? Pernah ya? Saya juga pernah, Pak. Iya. Nggak usah bilang sama polisi, nggak usah. Malah bisa beli motor lagi, yang jual motor lagi. Ya sudah. Kalau kita sabar, kalau kita yakin, udah itu sedekah. Karena hakikatnya begini, Pak. Kira-kira pencuri yang datang ke rumah bapak itu siapa yang nyuruh? Hakikatnya Allah, Pak. Nggak mungkin dia datang tanpa gerakan Allah. Nggak ada orang bisa bergerak kecuali gerakan Allah. Kenapa orang bergerak semua itu ke rumahnya Sahroni? Untungnya nggak ke rumahnya Sahrini. Ya, kalau secara hakikat tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali hanya Allah. Antum datang ke tempat ini, kalau Allah nggak gerakkan nggak bisa datang. Ya makanya apa yang terjadi itu, kalau kita kembalikan lagi kepada Allah, sudah. Ya memang barang gua dapat korupsi diambil lagi, udah biarin dah, gitu selesai udah. Emang gua dapat nyuri juga, dicuri orang, biarinlah.
Tapi barang saya yang hilang, Ustadz bukan dapat mencuri. Ya, misalkan nih, nggak dapat mencuri saya. Ya Allah, saya juga ngumpulin kredit gitu kan. Ya tapi kan tetap semua itu cara Allah supaya kita ingat kepadanya. Memang nggak gampang memahami. Ya. Karena ketika hilang dari sesuatu dari kita, sebetulnya itu menyelamatkan kita atau nyusahin kita. Ya, sesuatu hilang dari kita, itu menyelamatkan kita atau nyusahin kita? Kita menganggap nyusahin. Tapi hadis ini memberikan pelajaran berbeda. Dia diambil, dia dicuri, lahu sodaqoh. Fala yagrisul al muslim gorsan fayakul minu insan wala dabah wala toir ila kana lahu sodaqoh ila yaumil qiyamah. Maka ketika seorang muslim menanam tanaman dan lalu dimakan oleh orang, artinya dimakan oleh orang yang pencuri, artinya waladabah juga binatang melata dan burung, maka itu bagi dia sodakoh ila yaumil qiyamah. Ya. Bapak senang pete, senang duren, ya belilah. Ya. Lalu berharap pas tumpah panen, ternyata hilang. Nah, di situ kita diuji. Ya. Cuma kalau dibilang punya hilang, nyesel, nggak punya, nggak nyesel kan? Mending nggak punya apa mending punya? Ayo, bahasa dunianya kan begitu ya. Kita punya, terus hilang diambil orang, nyesel nggak kita? Nyesel. Kalau nggak punya, nggak nyesel kan? Berarti mending nggak punya dong. Nah. Kalau nggak punya berarti kita nggak punya sodako. Kalau punya jadi sodako. Makanya orang kalau punya sesuatu banyak kemungkinan hilangnya. Kalau nggak punya, nggak hilang kan? Nah ya udah. Berarti enakan nggak punya kalau gitu. Jadi kalau punya ada kemungkinan hilang. Hilang itu macam-macam hilangnya. Ama kalau kita punya duit dipinjem orang, ya kan? Udah lama banget. Makanya kan ada cerita. Orang waktu minjem duit, masya Allah sedihnya luar biasa. Ya, tolong saya, tolong. Akhirnya dikasih. Bayarnya, masya Allah. Akhirnya yang minjemin kayak waktu dia pinjem dulu. Dulu minjem dia sedih banget gitu ya. Akhirnya kesedihannya runtuh, maka dipinjemin. Sekarang yang minjemin sedih banget, nagihnya kagak dibayar-bayar, runtuh nggak? Kagak. Ya. Maka siap-siap Pak. Bapak mungkin pernah ada orang minjem duit nggak dibayar sampai hari ini gitu kan ya. Memang teori orang yang minjemin itu dapat. Wa in kana du usratin panadiratun ila maisarah. Wa anta sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dia dalam kesulitan, ya, dia dalam kesulitan nih, tidak bisa bayar, panadiroh ila maisarah. Bapak tungguin sampai dia bisa bayar. Ya Ustadz, udah saya tagih tiap bulan. Jangan-jangan utangnya udah habis sama transport saya nagih. Jadi memang sunnahnya begitu Pak. Ya, sunnah ketika Bapak meminjamkan, siap-siap tidak dibayar. Panadiroh ila maisarah. Tungguin sampai dia bisa bayar.
Ya Allah, nunggunya udah 5 tahun ini. Ya tungguin sudah, tidak apa-apa. Wa anta sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya sudah. Kalau udah bosen nagihnya, capek nagihnya, nggak dapat, kata Allah, ya udah sedekahin. Wa anta sadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iya, tapi duitnya 100 juta, Ustaz. Kalau 100.000 sih rasanya kita loss aja dah. Ini 100 juta. Jadi memang yang ada pada kita ada kemungkinan hilang. Kita tidak menikmati. Lalu apa yang kita bisa nikmati dari apa yang kita punya dengan hilang tadi? Menikmati sedekahnya. Nah ini dia. Pahalanya. Jangan makan tuh pahala, jangan begitu ya. Ya, emang itu harapan berikutnya, ya itu sudah. Ya. Karena memang kemungkinan yang ada pada kita belum tentu menikmatinya. Belum tentu menikmatinya. Maka pastikan ketika hilang dari kita, sebagaimana di sini dikiaskan pada tanaman, dikiaskan pada tumbuhan. Dengan syarat apa? Idza sabara wahtasaba dzalika indallahi ta'ala. Apabila sabar dan yang hilang itu kita serahkan kepada Allah, maka kita mendapatkan pahala. Kita di masjid suka hilang nggak sendal kita? Iya kan? Sendal kita hilang. Sebenarnya bukan hilang, katanya petukar. Iya. Orang di Mekah aja katanya sendal hilang. Kalau di Mekah saya yakin nggak hilang. Kalau di Mekah itu masuknya kemana, keluarnya kemana. Orang pintu Masjidil Haram kan sama. Ya. Jadi kalau orang keluar masjid itu tadi keluarnya dari sini, ya masuknya dari sono. Orang ini dia nggak ngelihat namanya. Ya. Makanya kalau sendal saya hilang mulu kalau di Masjidil Haram. Mana ada orang ngambil sendal? Makanya sendalnya banyak banget itu. Sebetulnya bukan hilang, dia masuknya ke sini, keluarnya ke sono. Ya kan pintunya itu hampir sama. Tapi apapun yang hilang pada keadaan kita atau milik kita, ihtasaba was-sabar. Kalau kita sabar dan kita serahkan kepada Allah, maka ini mendapatkan nilai sedekah. Tapi kalau memang barang itu kita sadar haram, ya sudah. Ya, karena barang haram nggak bisa jadi sedekah, Pak. Nggak bisa. Kita yakin barang kita hilang dan itu halal, hilang, insya Allah ada pahalanya. Tapi kalau kita memang sadar, ya iya itu memang gua belinya dari duit haram. Orang tahu nggak kalau duit haram itu? Tahu dia. Cuma memang duit haram dibeliin mobil tetap larinya kencang juga sih masalahnya. Ya, kalau duit haram dibeliin mobil gitu mogok mulu kagak. Ya. Jadi ini satu pelajaran yang kata Rasulullah bahwa apa yang hilang dari kita itu punya nilai sedekah. Nah, kalau dalam hadis ini dikatakan al-hasu 'alal gorsi waz-zira'ah wa bayanu fadliha wa annaha minal a'mal allati la yanqati bi as-sawab bi mauti fa'iliha. Jadi ketika kita punya kebun tadi dan kebun kita itu adalah panen lalu diambil orang, maka hasil yang diambil orang tersebut pahalanya
itu kita dapatkan sampai hari kiamat. Ya memang nggak gampang memahami ini. Ya, apalagi yang ngarepin banget nih kayaknya ini durian ini wah enak banget. Ya. Kebetulan saya minggu yang lalu baru datang ke daerah Pandeglang itu, memang ada pohon pete durian, masya Allah. Saya tanya nggak pernah hilang, enggak, dia orang situ. Nah, orang enggak hilang. Oh saya dengar sering hilang, kalau itu yang hilang yang punya orang sono. Emang yang ngambilin orang sini. Kalau saya orang sini enggak hilang. Dia bilang, Ustadz nih kebun saya mau dijual nih. Ya kalau dijual, kalau saya punya berarti hilang dong ininya. Dia ketawa aja nih. Jadi harus kita yakini memang ya, bapak-bapak yang mungkin punya kebun di mana gitu kan, ketika itu hilang, as-sawab bimauti fa'iliha, tidak terputus pahalanya sampai yang punya tadi mati sampai hari kiamat. As-sa'yu pitahsilin naf'i limakhluqatillah ta'ala wa tayassir umurahum wa qada'a hawaijihim. Jadi dengan adanya tanaman tadi itu ada manfaatnya buat makhluk-makhluk Allah. Ya. Walaupun akhirnya yang memanfaatkan orang lain masalahnya. Tapi ada manfaatnya enggak? Ada. Cuma tadi memang yang mencuri tetap berdosa. Yang dicuri tetap dapat pahala. Ya. Iya sudah tentu kalau ikhlas, kalau sabar. Ya. Makanya orang-orang yang memang hilang hartanya, ya. Emang ada pencuri yang kaya? Enggak ada lah pasti. Ya. Itu baru mau kaya sedikit dijarah. Besok tahu ada miskinnya, kita liatin aja dah. Ya. Yang barusan rumahnya dijarah itu, kita liatin saja. Ya. Kalau memang dia hartanya dapat mencuri, pasti akan hilang. Makanya kita yakin rezeki kita tidak akan diambil orang. Ya. Rezeki kita itu yang akan datang ke kita, nggak tahu alamatnya tapi nyampe. Ya. Nggak tahu alamat kita tapi nyampe. Maka hadis ini memberikan satu pelajaran kepada kita, pasti setiap orang pernah kehilangan, betul ya? Pasti saya yakin, ya. Setiap orang pasti pernah kehilangan. Nah, cuma tadi memahami kehilangan ini harus dikaitkan dengan kesabaran dan serahkan kepada Allah. Karena kalau sudah kita serahkan kepada Allah, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak yang pernah punya kebun di mana, baru tahu sekarang, ikhlasin dah. Kemarin sih ngambek-ngambek mulu ya, kurang ajar banget ya, kira-kira gitu ya. Sudah ikhlasin aja sekarang ya Allah. Ya, karena memang apa yang terjadi itu adalah bagian dari cara Allah mendidik kita. Karena sebetulnya itu kan titipan dari Allah. Titipan dari Allah. Kita lupa kadang-kadang. Dan yang jadi masalah kadang-kadang titipan dari Allah kita tidak minta kepada Allah untuk menjaganya. Allah akan mungkin menjaga harta kita kalau, makanya kata Rasulullah, hasinu amwalakum bizzakah wa dawu mardokum bisodaqah. Bentengi harta kamu dengan zakat. Jaga harta kamu dengan zakat, artinya dengan bersih, dengan dibersihkan. Jadi kalau harta kita itu hilang, memang harta kita yang kotor bisa jadi.
Dia halal tapi bisa jadi kotor, lupa ngebersihin, akhirnya dibersihin dah sama Allah. Diutuslah pencuri itu, nu bersihin nu hartanya, nu kurang bersih dia. Kalau itu halal. Kalau haram lain lagi. Kalau haram sudah tidak bisa dibersihkan. Wadawu mardokum bisodaqah, dan obatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Karena kadang-kadang kita mau udah berobat kemana-mana gitu ya, nggak sembuh-sembuh seolah-olah gitu. Apalagi kata dokter, penyakit ini nggak ada obatnya. Ada dokter yang bilang gitu ya, penyakit ini nggak ada obatnya, nggak ada. Kullu da'in dawa, kata Rasulullah, setiap penyakit ada obatnya. Bisa jadi belum ditemukan, ya, bisa jadi belum ditemukan. Makanya semakin sekarang nih, semakin banyak obat, semakin banyak penyakit. Ya. Nah, maka salah satu obat yang bisa menyembuhkan penyakit adalah bersedekah. Sedekah yang paling gampang apa? Senyum. Orang senyum itu kan menghilangkan penyakit. Coba bapak orang yang jarang senyum, pasti penyakitan tuh. Coba aja. Cemberut mulu, ya, pasti penyakitan orang. Ya. Kalau bahasa sekarangnya kurang ngopi. Kalau bahasa sekarangnya nih, ya, orang kalau cemberut mulu gitu kan, mau ketemu orang kayaknya udah nggak betah, itu kurang ngopi bahasa sekarangnya. Kalau bahasa Rasulullahnya kurang senyum. Karena senyum itu adalah tabassumuka fi akhika shadaqatun, fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum kamu di depan saudara kamu itu sedekah. Ya, ada istilahnya itu kalau kita ketawa, itu kan ya, nah, itu keluar dari badan kita penyakit. Ya, coba bapak sendiri aja di rumah, ya, makanya. Ini kalau yang udah nggak punya istri ini hati-hati. Ya. Kalau nggak punya istri sendirian, coba hati-hati itu ya. Ya. Harus banyak berzikir. Nggak enak. Ya. Udah nggak ada buatin kopi, ya. Karena bagaimanapun suasana itu harus dibuat. Orang tua saya itu ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal duluan. Akhirnya orang tua saya kawin lagi, saya kawin lagi aja. Mau, ada yang mau lagi. Iya. Makanya saya minta, bilang sama istri saya bilang, mati saya duluan dah. Betul mah. Kalau mama mati, kalau nggak kawin lagi kayaknya nggak asik. Biar nggak kawin lagi, saya mau mati duluan. Karena kita ini diurus, ya. Apalagi saya ini kalau masak air aja kayaknya angus kan. Ibaratnya masak air aja nggak pernah gitu. Iya. Nah maka suasana ini harus dibangun, ya, harus dibangun. Apa yang hilang pada kita harus kita yakini. Ya itu apa? Itu sebetulnya ada nilai sedekah. Qala Rasulullah arada Banu Salamah ayan takilu qurbal masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum inau qad balagoni annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah. Qad aradna dzalik. Faqala Bani Salimah. Diarukum tuktabu asarukum, diarukum tuktabu asarukum, rahu Muslim. Wa min riwayati inna bikulli khutwatin darajah, rahul Bukhari aidan wa bimakna min riwayatin Anas radhiyallahu anhu. Ada namanya Banu Salamah atau Banu Salimah. Rumahnya itu jauh dari masjid. Rumahnya jauh dari masjid. Tapi mereka selalu ke masjid.
Ya, selalu sholat berjamaah ke masjid. Kebetulan di dekat masjid ada tanah kosong kira-kira. Mereka bilang, yuk kita pindah aja lah ke dekat masjid. Nah, mereka mau pindah. Rasulullah dengar, ngizinin nggak Pak? Nih, mereka rumahnya jauh, datang mau pindah ke samping masjid. Rumahnya jauh tapi selalu ke masjid. Rasulullah dengar, katanya antum mau pindah ke dekat masjid. Iya ya Rasulullah, betul. Rasulullah ngizinin nggak? Ternyata nggak ngizinin Pak. Nggak ngizinin. Kan kelihatannya kalau jauh aja sering ke masjid, apalagi dekat. Logikanya kan begitu. Ketika mereka bilang, "Na'am, kadzalika," ya begitu ya Rasulullah, kita mau pindah. Nah, lalu Rasul menjawab, Bani Salim, diyarukum tuktabu asarukum. Diyarukum tuktabu asarukum. Nah, rumah kamu yang jauh itu tadi, ya, itu ada pahalanya. Setiap langkah itu kan ada pahalanya. Kalau tidak salah sudah dibahas belum sebelumnya. Langkah yang pertama Allah ampuni dosa kita. Langkah yang kedua Allah naikkan derajat kita. Makanya Pak, nggak ada alasan orang tidak ke masjid karena rumahnya jauh dari masjid. Nggak ada alasan. Jadi ketika mereka mau pindah, kata Rasulullah, rumah kamu yang jauh itu ada bekasnya. Apa bekasnya? Setiap langkah yang dilakukan itu ada pahala. Dalam riwayat lain, langkah yang pertama Allah ampuni dosanya, langkah yang kedua Allah naikkan derajatnya. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak ampunan dosanya. Ini baru langkah aja Pak, ya. Maka mereka tidak diizinkan, ya. Inna bikulli khutwatin darajah. Setiap langkah kamu itu ada nilainya, ada derajatnya. Makanya dalam kitab apa saya lupa itu, pernah saya baca, saking hitungannya langkah Pak, ya, itu langkahnya dikecil-kecilin. Ya kan bahasa langkah bisa digedein, bisa dikecilin kan. Tapi Bapak kalau ngecilin langkah pas sampai masjid, jamaahnya udah bubar. Artinya perjalanan itu punya nilai. Sekarang saya tanya, biasanya yang datang ke masjid rumah yang dekat apa rumah yang jauh yang duluan? Yang jauh biasanya duluan ketimbang yang dekat. Ada nggak yang dekat rumahnya nggak ke masjid? Di tempat saya ada Pak. Tempat sini insya Allah sama. Iya, memang tidak mudah orang melangkah ke masjid ini, nggak mudah. Ya, jadi jangan dianggap sederhana orang bisa datang ke masjid. Itu perjalanan yang tidak mudah. Ya. Makanya ada orang yang datang ke masjidnya kalau diantrin, kalau digotong, atau paling tidak dia seminggu sekali. Yang seminggu sekali itu biasanya datangnya belakangan, pulangnya duluan. Ya, coba perhatiin dah. Ya. Saya nggak kenal aja kalau lagi khutbah di sini kan ada yang masih berdiri aja di tiang, di pintu tuh ya. Ya. Kalau kenal, ini orang kayaknya jarang ke masjid, bisa disimpulkan begitu. Saya nggak kenal aja itu orang mana itu. Malah kalau di tempat lain ada Pak. Tempat lain ada begitu dia mau, karena masjidnya agak penuh, dia nungguin sambil ngerokok aja Pak. Ada. Karena memang ngerokok nggak batalin wudhu masalahnya. Dia udah wudhu sambil ngerokok, ya. Jadi udah, kalau udah dia tahu khotib mau berhenti, tahu dia, barakallah, udah langsung dibuang.
Ya, coba perhatiin. Saya kan nggak kenal tuh kalau yang hampir khotib khutbah hampir selesai kan masih ada yang berdiri sana ya, masih ada. Itu bisa diciriin nggak itu ya? Kalau dia sering datang ke masjidnya hanya seminggu sekali. Ya. Karena tadi cirinya datangnya belakangan, pulangnya duluan. Padahal yang namanya ke masjid di hari Jumat itu dianjurkan duluan datangnya di hari itu. Ya. Ini untuk memahami karena kehadiran orang ke masjid itu adalah bukan hanya kaitannya dengan sholat itu sendiri, tapi apa? Untuk memahami perjalanan itu punya nilai. Ya. Jadi perjalanan kita dari rumah menuju masjid itu ada nilainya. Diampuni dosanya, dinaikkan derajatnya. Sholatnya lain lagi nanti. Sholat kita belum tentu itu pahalanya sebanyak dosa yang diampuni. Makanya kalau orang sholat di rumah tekornya banyak. Ya, ini kita yang udah umur 60 tahun, 50 tahun sholat di rumah itu orang nekat. Ya, orang nekat itu. Ya, langkahnya nggak dapat pahala, sholatnya bisa jadi lebih lama. Bisa jadi sholat zuhurnya 6 rakaat atau lebih. Coba aja. Makanya udah paksain ke masjid juga. Ya, di samping langkahnya ada nilai pahalanya, juga kebaikannya akan kita dapat lebih dari yang ada. Jadi ternyata Rasulullah tidak mengizinkan ketika mereka mau pindah ke dekat masjid. Ya makanya ketika pergi haji dulu orang-orang ya senang juga yang jauh. Ya. Senang juga yang jauh karena langkahnya lebih banyak. Cuma kalau orang tertentu dibikin jauh ini untungnya banyak kan tuh panitia. Ya. Menteri Agama sekarang kan duitnya lagi di kerebek-kerebek yang kemarin. Ya Allah, Masya Allah. Orang pergi haji, mau ibadah, kali ngasih ongkos mah gitu ya. Buat minum apa? Ya Allah, manusia memang kalau udah urusan dunia ngeri bang. Ya. Saya ini sering ditawarin suruh ngurusin umroh. Ana bilang nggak sanggup, mana. Duitnya banyak banget. Ustadz kalau dapat jamaah satu orang itu Ustadz dapat fee 2 juta. Ana bilang kalau perlu ana bagi, dia mau ibadah ana kagak sanggup dah. Ya Allah. Aturan dia bayar 20 juta, jadi bayarnya 22 juta. Duitnya 2 juta buat anak. Aduh, Masya Allah, ngeri ya. Ya enggak, orang mau ibadah kan mestinya kalau nggak ngasih duit, ngasih doa, ini mau ngasih kesempatan. Lumayan 2 juta. Nggak masuk ke otak saya itu. Ya. Karena bagaimanapun orang mau ibadah. Dan jangan salah, ibadah haji umrah itu kebohnya dijual. Ya kalau di kampung gitu ya, sapinya dijual. Itu gambaran, ya. Bayangin manusia mau ibadah aja orang diakalin, udah nggak nyambung gitu. Ya. Dulu engkong saya ingat saya lagi kecil itu, ya. Engkong saya lagi kecil mau pergi haji itu jual tanahnya kayaknya luas banget toh. Kalau di Bitung, saya kan rumahnya di Bitung gitu. Samping tol itu rumah tanah engkong saya dulu dijual. Buat pergi haji dia sendirian. Kalau sekarang masa kampung itu bisa pergi haji. Artinya nggak ada urusan dah orang. Untuk ibadah
dia rela berkorban hartanya. Ada yang meres. Nah, maka kembali ke sini, ya. Jadi tidak ada alasan orang jauh dari masjid lalu enggak ke masjid. Justru kalau dia jauh, pahalanya lebih banyak, ampunan dosanya lebih banyak. Kalau perlu Bapak muter dulu dah, ya, supaya langkahnya lebih lama, lebih banyak. Maksud muter itu di samping itu ngajak yang lain. Nah, kita kan kadang ngajak orang kagak enak. Suka sih ngajak, lu duluan dah begitu. Ya. Jadi bagaimana Pak dalam hidup ini kita selalu berpikir menambah pahala. Kebaikan yang kita lakukan itu supaya orang lain melakukan seperti kita dengan ajakan kita. Bagaimana caranya? Ya. Karena kita ini nanti meninggalkan dunia yang kita bawa cuma amal. Nggak ada yang lain. Ya. Rumah bagus, bini cantik, ya, harta banyak, tetap tidak akan kita bawa kecuali semua itu menjadi amal. Hartanya kita sedekahkan, berubah jadi amal. Nah. Maka kaitannya dengan innal ajra ala qadri ma yubaddilul mukallaf min juhdin yahtad ilahi al amal duna ayatakalab ziyadatan hadal judi au tahfif. Nah, sudah tentu yang rumahnya lebih jauh, langkahnya lebih banyak, maka pahalanya lebih banyak. Yang rumahnya deketan berarti pahalanya lebih dikit. Udah deket, masbuk lagi. Ya, mestinya yang dekat duluan. Ya, udah deket masbuk lagi, tinggalan. Datangnya pas imam tahiyat baru datang. Ya. Makanya kan al-ujrah bi qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung kesulitannya, kesungguhannya. Bagaimana supaya Bapak tidak masbuk? Kan perlu persiapan sebelumnya. Maka pahalanya akan lebih banyak ketimbang yang masbuk. Apalagi yang rumahnya jauh. Dia harus sudah siap-siap. Ya. Ada cerita orang yang tinggal di masjid dekat Masjidil Haram. Hotelnya dekat Masjidil Haram. Begitu dia ngelihat dari hotelnya ke Ka'bah itu, ya baru sedikit jamaahnya. Entar dulu dah. Begitu ngelihat kedua kali, udah penuh. Udahlah di kamar aja, sapnya nyambung ini kata dia begitu. Makanya beda dengan orang yang di Jarwal misalkan ya, jam 3 udah berangkat, jam 2 udah berangkat. Berharap bisa masuk ke dalam masjid. Beda yang dekat hotelnya dekat Masjidil Haram. Dia ngelongok aja dari atas. Oh, masih kosong katanya. Tar dulu dah. Begitu melihat keduanya udah penuh, ya udahlah di sini aja nih, shopnya nyambung ini. Nah, maka kesungguhan kita dalam melakukan kebaikan itu berbeda pahalanya. Makanya pahala subuh lebih banyak dari pahala isya. Ya, orang yang sholat subuh berjamaah itu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Orang yang sholat isya berjamaah lebih sedikit dari subuh. Kalau isya berjamaah seperti sholat setengah. Orang yang duduk di majlis taklim kayak kita, pahalanya lebih baik seperti sholat sunat 1000 rakaat. Kan duduk di majelis ini nggak gampang, ya. Apalagi ustadznya nyinggung mulu, nih gue pergi dah katanya. Tahan ini kalau yang bapak udah ini udah tahan ya. Saya kadang-kadang kalau ngajar di mana aja ada orang Ustaz Mamun mah nyinggung gua mulu kata dia begitu.
Gue malas ngaji. Ya memang kebenaran itu pasti nyinggung kita. Iya. Orang kalau gue ngantuk diomongin, padahal nggak disebut namanya, enggak. Emang orang yang lagi mudah kesinggungan aja. Padahal yang ngantuk bukan dia doang. Kalau ngantuk gue disebut dia disinggung, padahal nggak nyebut namanya, enggak. Makanya kan ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Artinya orang yang dikasih nasihat itu udah benar apa belum? Belum. Error kalau bahasa sekarang mah. Maka diberikan nasihat. Berarti dia dalam kekeliruan. Nah kalau diberikan nasihat, nyinggung apa enggak? Ya nyinggung pasti. Pasti. Oh ternyata saya salah. Mestinya ini mah kesinggung. Sama dengan orang sekarang. Kenapa rumah ente deket tapi nggak pernah ke masjid? Kesinggung nggak? Lah itu orang ngomongin gua kan yang dekat masjid di rumahnya nih. Ya. Nah pertanyaan masalahnya benar nggak saya ngomong begitu? Nah itu kan dia nggak nerima. Sedangkan yang jauh aja datang, yang deket kagak datang. Berarti masalah. Iya, lu masalah. Makanya kan ibadah itu, Pak, ibadah itu tidak ada yang bisa memaksa. Nggak ada. Kalau dia tidak melakukan berarti ada masalah pada dirinya. Sekarang misalkan nih Pak, mau kita paksa. Begitu sudah qomat, pintu kunci. Pintu kunci. Jangan keluar dulu sebelum sholat selesai. Imam doa. Berani ayo ke DKM ayo. Nggak bisa. Lagian lu buru-buru mau kemana? Terserah gua. Paling begitu kan. Kita buat aturan sekarang. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kamu cek kunci. Pegang kunci. Kalau perlu yang megang kunci imam. Depan imam taruh. Emang kadang-kadang kudu kebaikan kadang-kadang kudu dipaksa juga Pak. Ya. Karena kita ini kan selalu digoda oleh hawa nafsu. Setan apa lagi? Ya. Maka harus dibuat aturan. Agama itu aturannya untuk kebaikan kan? Memang orang yang tidak menikmati kebaikan pasti tidak akan suka dia. Makanya undang-undang yang korupsi hartanya dimiskinkan sampai hari ini kan kagak dibuat-buat gitu. Iya. Nah besok kalau gua korupsi gua dimiskinin, nggak mau, nggak usah. Jadi kebaikan itu memang harus dipaksa. Nah makanya Pak, emang nggak ada yang bisa memaksa orang. Jadi yang memaksa siapa? Diri kita sendiri. Waktu kita bangun subuh atau bangun sebelum subuh, ngantuk apa enggak? Ngantuk. Cuma Bapak bisa nggak memaksa supaya ngantuknya dilawan. Jangan mau bangun, wah setan banget nih, mau kesiangan mulu, kata setan, gua diem aja, lu aja. Ya memang setan berusaha. Kan kalau riwayat subuh itu Pak, riwayat subuh hadisnya manusia diikat 3 ikatan. Kalau dia sudah duduk, nih kita tidur, duduk, putus 1 ikatan. Tinggal bangun kan, bangun menuju tempat wudhu. Udah tuh 2 ikatan putus. Sudah wudhu, lalu dia sholat, nah udah selesai. Tapi setan ngejar terus kan, ya. Apalagi habis subuh ngaji, setan ngejar terus. Nggak apa-apa lu sholat subuh ada pengajian, ntar gue bikin ngantuk kan. Terus dikejar, setan nggak putus asa. Nah makanya kita harus berani. Setan itu kan, saya bahasakan setan tuh nggak ada yang memaksa, nggak ada. Setan ngelus-ngelus doang. Ya waktu subuh dia ngelus-ngelus aja gitu. Kepala kita nggak diinjek sama dia, enggak, dielus-elus doang. Waktu diinjek enggak kan.
Ya. Inna kaida syaiton do'if. Tipu daya setan itu lemah. Makanya Allah bilang, inna syaitona lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh kamu. Nah kalau musuh mah kudu dilawan. Ciri-ciri setan itu apa, Pak? Ciri-ciri setan itu ngomongnya berlawanan. Ngomongnya berlawanan. Kalau kata setan tidur lu, berarti kita bangun. Ya. Pembohong itu kan begitu. Ya. Orang-orang kampanye itu kan bahasa setan itu. Besok kalau saya jadi presiden begini. Itu yang ngomong setan itu. Makanya lawannya dipahami. Kalau dia bilang begini, berarti bohong. Buktinya bohong juga gitu. Cuma kitanya demen dibohongin. Kasih duit 200.000 senyum-senyum aja. Nah, makanya teori setan itu ngomongnya berlawanan. Kalau kata dia baik berarti buruk. Kalau kata dia buruk berarti baik. Ngapain ke masjid? Berarti kudu ke masjid. Ngapain bangun? Berarti bangun. Nah maka apa yang dilakukan oleh kita itu tergantung resiko. Nah, resiko subuh itu berat, maka pahalanya banyak. Presiden itu pahalanya banyak nggak? Banyak kok, Masya Allah. Kalau dia memutuskan kebaikan, banyak betul pahalanya. Pak RW banyak. Pak RT banyak pahalanya ketika kebaikan dia jalani. Al-hasu ala salatil jamaah fil masjid walau kana yaskun ba'idan min anhu. Rumah yang jauh ya tetap saja dianjurkan sholat berjamaah ke masjid. Rumahnya jauh nggak ada alasan, nggak ada. Ya, justru jauh itu adalah pahalanya lebih banyak. Nah, dengan dia tidak boleh, Rasul melarang Bani Salamah tadi untuk pindah, ya berarti jauh pun tetap dianjurkan sholat berjamaah. Bahkan kalau Imam Hambali, Pak, Bapak pernah dengar namanya sholatul khawf. Sholatul khawf itu sholat dalam perang. Sholat dalam perang itu tetap dianjurkan berjamaah, Pak. Dalam perang itu. Saya kasih contoh, padahal sholatnya repot. Ini kalau imam di sini, maksudnya di tengah lapangan ya. Itu kalau saf yang pertama itu ruku, sujud, saf yang kedua dia tetap berdiri. Sebab takut musuh nyerang. Dia tetap bersiap-siap. Jadi saf yang kedua nggak ikut imam, ya dia nungguin saf yang pertama ruku sujud bangun, baru habis itu saf kedua dia ruku dia sujud. Dalam posisi sholat, dalam posisi perang saja ada anjuran berjamaah, maka masuk akal kalau Imam Hambali mengatakan wajib. Lagi perang aja wajib berjamaah, apalagi lagi agak perang. Cuma kita perangnya sama hawa nafsu. Nah, makanya untuk madhab lain mengatakan tidak wajib. Alhamdulillah banyak yang ikut madhab yang lain. Artinya masjid kosong. Kecuali Jumat. Kalau Jumat sepakat wajib, makanya orang ke masjid. Nah, maka di sini kenapa Rasulullah melarang orang yang rumahnya jauh untuk dekat ke masjid? Karena memang dalam perjalanan itu ada nilainya. Tiap langkah ada nilainya. Dan termasuk dengan seperti ini berarti anjuran sholat berjamaah walaupun rumahnya jauh. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, pertama,
sesuatu yang hilang, ama dicuri dan lain sebagainya, kalau kita sabar dan kita serahkan kepada Allah, insya Allah ada pahalanya. Kalau di sini kaitannya dengan tanaman, karena ini kalau ini kasusnya banyak, ya banyak orang punya, bahkan yang nyuri bukan orang lain, yang jagain juga masalahnya. Tapi kalau pemiliknya ya wis ya, atau ya wis ya, udah nggak apa-apa dah, gitu kan, sudah. Kalau dengan hadis ini berarti dia mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Nah, sekarang apa yang hilang dari punya kita? Ya, kecurian, dicuri. Ya, sudah. Kita sabar, kita serahkan kepada Allah, kita introspeksi. Ya. Memang yang kita miliki itu kita yakin tidak haram, halal, tapi bisa jadi kotor. Maka dibersihin. Makanya kan kalau secara hakikat tuh, kenapa pencuri datang ke rumah bapak bukan ke rumah yang lain sih? Kira-kira begitu ya. Emang rumah yang lain kagak ada. Atau jangan-jangan yang lain lebih gampang, soal punya bapak lebih susah, tapi kok punya bapak yang hilang. Secara hakikat memang yang mendatangkan si pencuri itu berarti Allah. Dalam rangka apa? Membersihkan harta bapak. Kalau memang hartanya halal. Kalau haram, apalagi kalau haram. Karena memang bukan haknya. Tidak ada alasan untuk tidak ke masjid, walaupun rumahnya jauh. Ini dalam rangka memahami sunnah Rasulullah. Memang sholat berjamaah tidak wajib. Tapi ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ketika langkah kita itu Allah ampuni dosa kita, Allah naikkan derajat kita. Ya kecuali sih kagak punya dosa dah, lain lagi dah. Ya, di sholat di rumah aja dah. Orang dosa saya mah kagak ada misalkan. Nah, itu lain lagi dah kalau itu. Tapi kalau kita merasa punya dosa, tidak ada jalan yang lain untuk menghapus dosa kita dengan cara melangkah kaki kita ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an thayyiban mubarakan bi ghairi ta'amin wa la masyaqqatin wa la dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.